Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita la tuhsuha. Kalian gak bisa ngitung. Jari nggak cukup. Jari kita cuman berapa? 10 tangan, 10 kaki. Kadang-kadang ada yang kurang, ada yang lebih. Ya, tapi umumnya ada 20. Nggak bisa ngitung itu. Bahkan kalkulator pun kalau kita mau ngitung, ya nggak usah lah. Sepanjang hidup kita, mulai dari lahir sampai sekarang, dari pagi sampai sekarang aja mungkin nggak kehitung gitu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu kita tidak boleh bosan-bosan. Harus senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin nanti ini banyak ustadz, ya, saya mah dikit aja lah, ya, dikit aja. Ya, kebetulan kemarin habis maulid ketemu sama Ibu Ros, sama Pak Edi, diminta tausiah walaupun sebentar. Nih saya atas permintaan sebentar, ya nggak apa-apa. Nanti terusin yang lain, karena memang di tempat lain banyak. Saya udah 2 hari nih nggak pulang. Kemarin subuh udah berangkat karena ada taklim kan di Pondok Soga hari Sabtu. Nah terus dah sambung menyambung muter gitu kan sampai terakhir balik lagi ke Pondok Soga hari santri tadi malam jam 11 lewat sekian, ya kan. Pagi-pagi mau balik lagi, daripada pagi-pagi balik lagi udah aja tidur di kantor. Mana AC-nya mati lagi nggak dingin, kipas anginnya mana banyak nyamuk lah. Ya singkat cerita kayaknya tidur malam nggak puas ya kan, nggak pules gitu kan. Pagi-pagi tadi alhamdulillah ya udah ikut di maulid di Min Syafa'atika. Ini yang kedua, entah yang ketiga keempat lagi hari ini kemana, saya mengikutin yang bawah aja lah, mana kayak gitu kan. Ya namanya gak orang usahe ya kan. Jadi berbicara walimatus safar, ya mungkin Pak Edi, Bu Ros ini mau umroh malam ngimpi apa? Mimpi basah. Emangnya anak muda mimpi basah? Anak muda mimpi basah pantas, orang tua mah langsung aja nggak usah pakai mimpi, langsung basah. Jadi semua orang itu memimpikan, menginginkan untuk bisa berangkat ke tanah suci, baik itu haji maupun umroh. Kalau nggak bertanya, tanya nih ustadz-ustadz nih yang di depan nih, ya. Bahkan yang punya KBIH aja, kalau tiap tahun nggak berangkat haji itu nyesel banget. Bukan karena duitnya, bukan, tapi memang karena cinta dan rindunya ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala langsung di rumahnya di Baitullah. Ya kita kapan-kapan di mana saja bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu kan menghadap Allah. Berdoa juga mungkin kita menghadap Allah, tetapi suasana di Baitullah, ya, di rumah Allah itu tentunya berbeda dengan ketika kita berdoa atau menghadap di tempat-tempat lain. Nah, di dalam agama kita ini ada mengenal adanya tempat-tempat al-mustajabah. Jadi mustajabah ini di mana doa-doa dikabulkan itu mungkin minimal ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah min nahiyatil makan, dari sisi tempatnya. Nah, di tanah suci itu di sana banyak tempat-tempat yang mustajabah. Tempat-tempat di mana doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang ini nih, ini nggak bisa dicari di tempat lain. Ka'bah, Baitullah atau Masjidil Haram itu, Haramain, Mekah, Madinah nggak ada di tempat lain. Pahalanya itu dilipat gandakan kalau kita beribadah di dua masjid ini.
Dan begitu pun misalnya di Ka'bah, ya, di depan pintu Ka'bah itu tempat juga salah satu tempat yang paling mustajabah ketika kita berdoa. Hijr Ismail nanti itu mah detailnya nanti ada pembimbing lah. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan, jangan disia-siakan tempat-tempat ini. Jadi pergi haji, pergi umroh di kamar baik gitu. Di kamar baik, di kamar aja. Di hotel dekem baik. Bayar lagi aja. Lupa dah tuh ya. Jangan dekem aja di kamar atau di hotel. Manfaatkan tempat-tempat yang memang mustajab tadi. Sholat di situ, berdoa di situ. Bingung, doanya apa Ustaz? Di sana orang Arab semua. Doanya bahasa Arabnya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalah itu doang, itu aja. Sayang, bukan berarti itu nggak boleh. Boleh doa itu. Tapi sayang, ya, di tempat yang mustajabah itu doanya hanya yang biasa-biasa saja. Kalau itu mah di sini juga biasa. Ya, bukan berarti di sana itu nggak boleh ya. Ingat ya, nanti kita yang nggak boleh doa Robbana atina fid dunya. Boleh, silakan. Tetapi silakan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh, dengan serius di tempat mustajabah itu. Nggak ngerti doanya, emang Allah kagak ngerti bahasa Indonesia? Emang Allah nggak ngerti bahasa Jawa? Emang Allah nggak ngerti bahasa Sunda? Emang Allah gak ngerti bahasa Cina? Bahasa apa aja yang bisa di tempat mustajabah itu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan bingung mau doa itu ngapalin bacaan doanya apa gitu loh, ya kan? Ya kalau hafal sih bukan jelek, alhamdulillah silakan. Tapi jangan sampai diri kita itu nggak mau berdoa lantaran kagak hafal doanya gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Karena doa dalam bahasa apapun, ya, ini insya Allah kalau kita panjatkan, kita sampaikan dengan rasa ikhlas dan khusyuk serta tawadu di depan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ini akan didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, ini terkait dengan masalah tempat-tempat mustajabah. Jadi jangan udah jauh-jauh ngumpulin duit jauh-jauh hari gitu kan, sampai sana kita tidak manfaatkan. Oleh karena itu dimanfaatkan tempat-tempat ini kita untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada waktu-waktu yang mustajabah. Ada waktu-waktu yang memang itu dikabulkan doa-doa kita itu. Jadi udah tempatnya mustajabah, waktunya juga mustajabah, insya Allah ini akan mempermudah, memperlancar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kalau waktu yang mustajabah tempat doa itu 2/3 malam misalnya, itu contohnya. Atau menjelang subuh, atau menjelang maghrib misalnya. Nah ini ada, dan nanti mungkin detailnya silakan lah belajar lagi, kita nggak bahas semuanya. Tapi intinya Allah sudah menyediakan juga selain tempat-tempat yang mustajabah, di sana juga ada waktu-waktu yang mustajabah. Nah oleh karena ini kalau kita padukan tempatnya mustajabah, waktunya mustajabah, insya Allah tadi saya katakan dia merupakan jalan tol untuk doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan di sono udah malam males jalan ke masjid, di sono tidur aja, ngeringkuk aja ya. Jangan. Tengah malam kita gunakan. Nah, kan niatnya dari awal mau ibadah, ya kan? Tempatnya kita, waktunya tengah malam kita bangun, ya kan? Ya emang wayanya, ya, emang wayanya. Ya. Kemudian tadi mungkin di masjid, ya pada waktu-waktu yang
mustajabah tadi kita gunakan di masjid gitu. Nah oleh karena itu insya Allah bahwa perjalanan ibadah kita haji maupun umrah ini ya, dia merupakan salah satu cara kita untuk bisa dekat dan bisa taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ya kita di sana itu kan ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-umratu ilal umrati mukaffaratun ma bainahuma. Dari satu umroh ke umroh yang lain, dia merupakan penghapus dosa. Jadi ini harus diniatkan benar-benar nih. Ya. Jadi pergi haji atau pergi umroh itu niatnya bukan mau belanja. Kan ada orang ya. Ibu-ibu nih dengerin nih, Bu. Bu, halo. Dengar nggak, Bu? Di kampung saya ada ibu-ibu mau haji mau umroh, yang dicatat itu oleh-oleh. Beli emas, ya kan? Beli gamis. Beli, padahal gamis di sana itu buatan mana dah? Buatan Indonesia, buatan Cina. Cuman jualnya di sana. Sorban, apa-apa semuanya buatan Cina. Ya. Cuman jualnya doang di Mekah. Sama sama aja. Di Tanah Abang juga sama. Itu juga. Bahkan juga banyak yang produk-produk Indonesia yang sekarang masuk ke Saudi Arabia, dijual di sono. Ya. Tadi belinya rupiah jadi real, ya kan? Puyeng itu baju, puyeng itu pakaian, bolak-balik habisnya. Dari sini diongkrak-angkri sampai Mekah atau sampai Saudi Arabia. Udah sampai Saudi Arabia dibolak-balik lagi kan, pala pilih gitu kan. Balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi bolak-balik itu juga gitu. Jadi mungkin bukan nggak boleh, namanya buat tangan ya. Ada kita pergi haji, pergi umroh jauh-jauh, kan pengen juga ada buat tangan, ada oleh-oleh gitu. Itu nggak apa-apa. Tetapi ingat bahwa kita pergi ke sana itu bukan mau belanja oleh-oleh. Jadi kalau belanja oleh-oleh mah cukup. Di Tanah Abang juga banyak. Korma juga di Tanah Abang banyak. Kormanya itu juga sama. Iya kan? Terus dan banyak juga korma juga ternyata bukan produk dari Saudi Arabia. Ya. Ada produk dari Tunisia, ada korma Mesir, bahkan ada korma dari Pakistan ataupun dari India ada. Ada juga yang dari California. Majol itu aslinya korma itu dari Amerika gitu. Jadi jangan dianggap semua korma itu wah udah beli korma sono asli gitu. Emang ada korma dari plastik? Emang ada korma palsu? Kagak ada. Semua korma asli semuanya dari pohon korma ya kan gitu. Cuma tadi datangnya dari, walaupun memang ada korma yang luar biasa ya. Yang ini baginda ini selalu makan korma itu untuk obat ya kan. Ajwa ya kan. Ya harganya sekarang berapa Ustaz? 60 real apa 70? Nah, di sono saya orang lagi ngomong di Arab. Oh 200.000 ya. Sama di sini. Di sini 180.000. Murah di sini kalau gitu. Lah, ayo yang 150.000 gak ada beli di sini. Ajwa yang rada kecilan dikit, yang rada gedean bijinya gede-gedean 180.000. Nggak tahu kalau lagi musim haji memang kali bisa naik, tapi umum seperti itu. Maksud saya gini, tadi sekali lagi Bapak Ibu semua, wabil khusus nih, yang saya lihat memang rada gacoran kan Ibu Ros ini ya. Kali saya baru ketemu berapa kali ini kayaknya yang Ramadan yang rada gacoran nih Ibu Ros nih. Jadi Pak, kalau Ibu Ros tuh ngajakin belanja, ini tolong malu, kita kan kesini mau ibadah bukan belanja gitu. Jadi secukupnya aja lah untuk sekedar oleh-oleh gitu. Ya selebihnya tadi saya bilang kan kalau banyak yang tadi bisa dibeli di sini. Artinya apa? Jangan sampai ya kegiatan kita yang kegiatan tambahan tadi itu beli oleh-oleh, beli ini, beli itu mengganggu kegiatan utama kita. Jadi intinya itu bukan kagak boleh beli kerudungan terus wah
Atau Pak Samsul nggak boleh belanja, bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan sampai kegiatan yang tambahan tadi, belanja, beli oleh-oleh itu mengalahkan atau menyibukkan diri kita, itu mengganggu ibadah kita gitu. Jadi kita tempatkan, memang tujuan utama kita tempatkan adalah ibadah, selebihnya untuk adakan ziarah. Ya, ziarah juga ibadah juga kan teman-teman. Atau belanja ini hanya sebagai nambah-nambah silakan. Nggak apa-apa, yang namanya tadi buah mata ya. Dari kita pergi perjalanan jauh, pergi haji pun oleh-oleh haji kan gitu. Itu memang nggak apa-apa, itu budaya kita gitu kan. Tapi ingat, jangan sampai kegiatan itu merusak atau mengganggu kegiatan utama kita. Kenapa? Kata kita berharap tadi, al-umratu ilal umrati mukaffaratun ma bainahuma gitu kan. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Jadi yang target kita itu kan kita ingin menghapuskan dosa. Terus pahalanya surga gitu loh. Jadi biar serius maksud saya. Jadi yang kita targetkan itu, jadi motivasinya, niatnya ini harus benar. Makanya di dalam ayat yang lain, al-hajju wal umratu lillah. Haji dan umrah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sekarang ini kita luruskan ya. Wabil khusus kepada Pak Edi, Bu Ros, dan Ibu Marfuah tadi ya, bertiga. Dan mungkin jamaah-jamaah yang lainnya, mungkin saya mengajak kepada para jamaah sekalian, yuk pertama kita luruskan niat kita, karena haji dan umrah itu semata-mata karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Panjang ya jadinya ya. Padahal mau sebentar doang. Dah segitu aja lah. Nah, jadi intinya Pak Edi, Bu Ros, dan Bu Marfuah itu ya khususnya pesannya kepada beliau dan kepada jamaah yang lainnya, bahwa jamaah haji atau jamaah umroh ini adalah satu ibadah ya yang kita lakukan ini sekali lagi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita jaga ini semuanya. Dan tentunya kita di sini mendoakan kepada beliau ini ya, untuk agar dimudahkan perjalanannya. Ya, mungkin apalagi udara di sana sekarang 40 derajat lebih ya Ustaz. Ini aja kita cuma 47. Ustaz Imran baru pulang ya beberapa minggu yang lalu. 47 setengah mendidih. Benar, kita aja sekarang 37 ya di kita ini udah kayak gini ya. Apalagi di sana. Oleh karena itu tetap jangan sok-sokan juga. Gue mau biasa ke sawah, tiap hari gue mancing misalnya gitu kan. Cemen lah, jangan, nggak boleh begitu ya. Tetap ya, jangan mentang-mentang tiap hari gupak di empang gitu kan. Iya kan, terus nah di sana tentunya panasnya lebih panas, tingkat humidity-nya. Humidity apa tuh dah bahasa Indonesia? Humidity, kelembapannya. Humidity-nya, kelembapannya itu beda juga. Ya kalau di sini memang humidity-nya tinggi sehingga keringatan. Ya kalau sono nggak ada keringatan, tahu-tahu udah kering be. Ya, hati-hati kelamaan tempat-tempat dikering gitu. Nah oleh karena tetap menjaga kesehatan kita, ya pasti saya yakin bahwa ada arahan-arahan nanti ada dari KBIHU ya kalau nggak salah, dari pembimbing ini pasti ada lah. Ya ini hal-hal yang kayak gini kita turutin. Jangan mentang-mentang tadi udah biasa setiap hari di empang gitu kan, atau di panasan kita merasa udah hebat, jangan. Ya itu semuanya harus dijaga. Nah saya rasa hal-hal ini saja yang bisa kita sampaikan, dan kita mendoakan beliau semuanya, dan jangan lupa ya kita juga didoakan yang ada di tanah air. Wabil khusus saya minta doa nih kepada beliau ini, karena ya tahulah, mungkin saya mau tanya nih Ibu pernah ngeliat foto saya di pinggir jalan nggak? Pernah? Gantengan mana yang ada pinggir jalan nama yang asli? Gantengan di foto. Ya udahlah saya pulang ah. Tahulah maksudnya, jadi minta tolong
mohon saya didoakan agar rencana atau tujuan itu bisa disukses, dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, saya izin ya langsung ke tempat lain Pak Ustaz semuanya. Siap. Karena Ki Samsul akan itu ke Al-Barkah. Ya. Nanti Bapak. Dan sahabat Ika udah kali tadi. Lagi. Saya langsung lagi waktu ya.